Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Bularas di pembelajaran tematik kelas 3. Hari ini kita akan belajar banyak lagi tentang tema yang ada di kelas 3, yaitu tema 3. Tapi sebelumnya Bularas harap anak-anak selalu senang, selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu semangat dalam belajar. Meskipun dalam situasi yang seperti ini, kita tidak bisa kemana-mana, kita harus selalu menggunakan masker ketika keluar, dan selalu menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Namun, kita harus tetap semangat dalam belajar dan mencari ilmu yang bermanfaat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bularas harap anak-anak selalu ingat ya bahwa di situasi yang seperti ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan diri dan selalu menggunakan masker ya, karena di saat seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan harus menjaga antara diri kita dan juga orang lain. Oke. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita itu akan belajar tentang sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, yaitu tentang benda yang ada di sekitar kita. Bularas yakin anak-anak sudah pasti tahu apa saja yang ada di sekitar kita ya. Contohnya kalau di rumah, benda-benda yang di rumah itu ada apa saja kira-kira? Ya, betul. Ada kursi, ada meja, ada lemari ya. Sekarang kalau benda-benda di sekitar kita, kalau kita misalkan waktu masih belum ada pandemi ini, kita pergi ke pasar, kira-kira di pasar itu ada apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar kita? Ya, betul sekali. Ada buah-buahan, kemudian ada papan di situ. Misalkan ada orang yang jualan kayu, di situ juga ada kayu. Kemudian kalau ada orang yang jualan es, di situ ada es juga ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu sangat banyak ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda-benda tersebut. Benda-benda apa saja sih yang ada di sekitar kita? Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, kita mengetahui jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita. Apakah dia itu benda atau tidak ya. Jadi dengan pembelajaran hari ini tujuannya adalah biar anak-anak tahu tentang benda yang ada di sekitar kita itu dia termasuk benda atau tidak ya. Kemudian kita akan tahu, biar anak-anak tahu bahwa belajar hari ini itu membuat anak-anak menjadi tahu benda-benda itu bisa dibedakan berdasarkan apa saja ya, seperti bentuknya ataukah dengan ukurannya ataukah warnanya ya. Kemudian selain kita mempelajari benda yang ada di sekitar kita, kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengukur yang baik ya. Bagaimana cara kita mengukur yang baik. Jadi anak-anak belajar hari ini biar anak-anak bisa mengukur sebuah benda ya. Bendanya itu bisa kita ukur dengan baik dan tepat ya. Kemudian kita tahu alat-alat ukur yang digunakan ya. Benda-benda yang di sekitar kita itu bisa diukur dengan apa saja. Jadi pembelajaran hari ini anak-anak diajarkan agar anak-anak tahu alat-alat yang digunakan untuk mengukur benda dan juga dapat mengukur benda dengan tepat. Nah, pembelajaran hari ini itu mau mengajarkan kita agar kita tahu benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana cara mengukur benda-benda ada di sekitar kita, dan apa saja alat-alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang
tema 3 dengan subtema 1 yang berjudul benda di sekitar kita. Nanti anak-anak bisa memperhatikan slide yang Bularas sampaikan ya, slide-slide yang akan Bularas tampilkan, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Yuk kita mulai, kita klik dulu mulai. Nah, di sini akan ada 3 hal, yaitu ada impak, ada materi, dan ada kuis. Nanti hari ini kita akan mempelajari ketiganya. Yang pertama impak, kita akan klik impak ya. Impak di sini adalah ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 10. Di mana dalam surat Al-A'raf ini menjelaskan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ya diciptakan untuk manusia sebagai sumber penghidupan. Sebagai sumber penghidupan itu seperti apa? Bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Jadi semua benda-benda yang ada di dunia ini atau di bumi ini diciptakan oleh Allah itu untuk penghidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu bersyukur tentang segala sesuatu yang kita terima dan segala sesuatu yang kita dapat. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi imtak kali ini yang membahas tentang benda di sekitar kita adalah surat Al-A'raf ayat 10 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu atau semua benda yang ada di dalam bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Oke, setelah kita tahu impaknya ya, kita akan menuju ke materi kita ya, yaitu tentang benda di sekitar kita. Ya, Bularas akan kembali ke menu ya, kita akan menuju ke materi. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini ada sebuah gambar ya. Bularas punya gambar. Ini adalah suasana di sebuah pasar. Anak-anak bisa memperhatikan di sini ada banyak sekali benda-benda yang ada di sini ya. Nah, di sini keterangannya adalah setiap hari kita bisa melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita, seperti di pasar ini ya. Benda-benda ini dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Ya, contohnya di pasar ini juga adalah benda-benda yang membantu aktivitas kita sehari-hari. Ya, kemudian benda di sekitar kita itu juga beraneka bentuk. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi memiliki beraneka macam bentuk dan juga warna. Ada benda yang berukuran besar, ada berukuran kecil, dan juga ada yang memiliki warna merah, warna hijau, warna kuning, warna pink, dan lain sebagainya. Jadi benda yang ada di sekitar kita itu memiliki beraneka ragam bentuk. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa memperhatikan lagi bahwa benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk-bentuk yang bagaimana ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dan bagaimana ukurannya. Kita bisa memperhatikan, contohnya lagi misalkan ada televisi bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana ya. Jadi anak-anak bisa memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang Bularas punya sebuah teks. Anak-anak bisa membaca teks ini ya. Membaca teks ini ya. Di sini mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Kita baca bareng-bareng ya. Benda-benda di sekitar kita. Apa itu benda? Apakah itu benda? Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga termasuk benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda-benda hidup ya, karena dia hidup ya, seperti kita, hewan, tumbuhan itu adalah benda-benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, jadi dapat disimpulkan benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruangan.
benda-benda itu juga dapat ditimbang, ya. Bagaimana membedakan benda-benda dengan yang bukan benda, ya? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukan termasuk benda. Kenapa? Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang, ya. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, jadi kenapa cahaya dan panas bukan benda? Dari bacaan ini kita bisa tahu bahwa benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, itu namanya adalah benda. Nah, segala sesuatu yang tidak bisa menempati ruang dan tidak bisa ditimbang atau tidak punya massa, itu namanya bukan benda. Jadi, contoh di sini cahaya dan panas bukan termasuk benda. Paham ya anak-anak ya? Dari bacaan ini kita bisa tahu mana yang namanya benda, mana yang bukan. Sekarang, anak-anak bisa memperhatikan. Di sini Bularas punya beberapa bentuk, ya, beberapa gambar. Ada ember, ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, suara, hewan, radio, balon, dan es. Dari semua gambar ini, manakah yang merupakan benda? Nah, ayo, yang mana? Ya, betul. Yang merupakan benda ada ember, kemudian es batu, kemudian ada balon, kemudian ada minyak goreng, kemudian ada hewan, dan terakhir ada radio. Dari semua gambar ini yang merupakan benda ada berapa benda di sini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada 6 benda. Kemudian, Bu, panas api kok bukan benda? Padahal ini gambarnya gambar benda ya. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah panasnya. Panas api itu bukan benda. Kenapa? Seperti yang di teks yang tadi, bahwa panas api itu adalah bukan benda. Kenapa? Karena tidak memiliki massa dan menempati ruangan. Kemudian cahaya lampu juga sama, bukan benda karena tidak dapat menempati ruangan dan memiliki massa. Kemudian yang ketiga adalah suara. Suara juga tidak bisa menempati ruangan dan juga tidak bisa ditimbang. Makanya di sini tiga gambar ini bukan benda ya. Yang benda hanya ada ke-6 benda tersebut nih ya. Gambar ini yang Bularas lingkari ini adalah benda, yang tidak dilingkari adalah bukan benda. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi anak-anak setelah diamati bahwa benda tadi kita bisa membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda yang ada di sekitar kalian ya nanti ya. Benda-benda memiliki warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Nanti anak-anak bisa memperhatikan benda-benda yang ada di lingkungan anak-anak atau di sekitar anak-anak, mana yang termasuk benda, mana yang tidak. Dan benda-benda ini dapat dikatakan benda ketika kita dapat membedakan benda-benda ini dari warna, bentuk, dan ukurannya. Oke. Nah, yang pertama yaitu benda-benda yang berdasarkan ukuran ya. Jadi benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam atau bermacam-macam ukuran. Ya, bermacam-macam ukuran. Contohnya di sini ada lemari, itu benda dengan ukuran besar, ada roda berukuran yang kecil, kursi berukuran yang besar, kemudian ada juga buku yang berukuran kecil. Selain ukurannya ini besar dan juga ada yang kecil, tapi juga ada yang ukurannya panjang dan pendek. Contohnya almari ini adalah benda dengan ukuran panjang. Kalau yang ini buku adalah dengan ukuran yang pendek ya. Jadi benda-benda berdasarkan ukuran ini ditentukan dengan besar atau kecil, panjang atau pendek. Berikutnya, benda dibedakan lagi berdasarkan bentuknya.
ya. Jadi benda-benda ini bisa dikatakan benda ini ya, benda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah semuanya adalah benda. Ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi ya. Nah, ini adalah benda-benda yang dibedakan berdasarkan bentuknya. Nah, dan yang terakhir di sini ada benda-benda yang dibedakan berdasarkan warnanya. Contohnya gelas ini ada warnanya biru, ini warnanya abu-abu, tinta warnanya ungu, pensil itu warnanya orange, ada ungu juga, penghapus juga ada yang warnanya orange. Jadi ini di sini adalah benda-benda yang dibedakan berdasarkan warnanya. Itu ya anak-anak ya, paham ya. Nah, selanjutnya, kita akan lihat di sini Bu Laras punya 4 benda. Nah, apa kalian pernah melihat benda ini? Ya, betul. Benda ini adalah benda yang digunakan untuk mengukur ya. Biasanya ada yang dipakai oleh penjahit, ini dipakai oleh tukang kayu, ini juga digunakan oleh tukang kayu. Kalau ini biasa kalian gunakan. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk mengukur ya. Jadi ini adalah 4 benda yang digunakan untuk mengukur. Mengukur apa? Kalau ini adalah benda-benda yang digunakan untuk mengukur panjang. Pintar. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah memperhatikan tadi ada 4 benda, Bu Laras di sini punya 1 benda ya. 1 benda yaitu namanya penggaris. Penggaris ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ya. Mengukur apa? Mengukur panjang. Satuannya apa? Di sini ada tulisan cm. Satuannya apa di sini? Ini adalah satuannya adalah sentimeter gitu ya. Jadi ini adalah satuan sentimeter. Ini adalah gambar penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, anak-anak, setelah ini Bu Laras akan menampilkan sebuah gambar penggaris dan juga ada benda dan kita akan belajar mengukur benda tersebut. Nah, di sini ada sebuah penggaris dan juga ada sebuah krayon ya, krayon. Nah, cara mengukurnya anak-anak harus diperhatikan. Yang pertama, lihat titik awalnya. Ya, ini namanya titik awal, yaitu 0. Kita harus lihat dulu, ini titik pertamanya adalah 0. Kemudian kita lihat titik akhirnya, akhir dari bendanya ini. Di sini titik akhirnya menunjukkan angka berapa? 7, pintar. Di sini ada angka 7. Nah, jadi panjang krayon ini dari 0 sampai 7, berarti panjang krayon ini adalah 7 cm ya. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat gambar yang kedua. Kira-kira berapakah panjang penghapus ini? Kita lihat titik awalnya. Titik awalnya adalah 0, titik akhirnya adalah 3. Jadi panjangnya berapa? Ya, betul. 3 cm. Nah, yang terakhir. Ini ada sebuah spidol, kita ukur dengan menggunakan penggaris. Berapa kira-kira panjang dari spidol itu? Ya, betul. 12 cm. Karena titik awalnya adalah 0 dan titik akhirnya adalah 12 cm. Jadi panjang spidol ini adalah 12 cm. Nah, jadi anak-anak, tadi adalah cara mengukur dengan menggunakan penggaris. Dan anak-anak harus tahu ya, tadi ini adalah semuanya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Setelah kita ukur, panjangnya kita sudah tahu panjangnya berapa menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya benda-benda ini atau benda-benda yang ada di sekitar kita dapat berbunyi atau dapat menghasilkan bunyi ya, dapat menghasilkan bunyi jika benda-benda tersebut diketuk ya, diketuk. Contohnya, meja itu adalah benda.
Kemudian pulpen atau pensil itu juga benda. Ketika meja diketuk dengan pulpen atau pensil, maka meja itu akan berbunyi. Nah, itu kenapa bahwa setiap benda dapat menghasilkan bunyi jika diketuk. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bunyi-bunyi tadi ya, bunyi-bunyi tadi yang misalkan meja dengan pensil, galon dengan sendok ataupun apa ya, diketuk-ketukin, dipukul-pukul, kentongan dengan pemukulnya. Nah, itu adalah bunyi-bunyian yang tidak berirama, di mana bunyi-bunyian yang tidak berirama itu biasanya dinamakan alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis. Jadi bunyi-bunyian benda-benda yang tidak memiliki irama atau enggak punya do re mi fa sol la si do ya itu namanya adalah alat musik ritmis. Contohnya adalah kentongan, kendang. Nah, itu adalah alat-alat musik ritmis di mana dia tidak punya irama, dia punyanya ketukan ya. Jadi kayak yang tadi Bula sebutkan bahwa benda ketika diketuk akan memiliki bunyi yang khas. Nah, benda-benda tadi yang punya bunyi yang khas dan juga tidak memiliki do re mi fa sol la si do itu namanya alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu ya, tidak punya nada. Dalam artian di sini adalah alat musik yang tidak punya nada di sini. Tidak punya nada itu seperti apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi dia punya irama, bisa mengiringi lagu. Ya, contohnya kalau misalkan drum itu bisa mengiringi sebuah lagu. Dia adalah musik ritmis. Dia tidak punya nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi dia bisa mengiringi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seseorang. Nah, itu tadi adalah alat musik ritmis. Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis. Ini ada namanya kastanyet, ada tamborin, ada kendang. Ini ada namanya kicirikan apa ya namanya yaitu ya. Ini adalah alat-alat musik ritmis di mana alat musik ini tidak bisa menghasilkan nada tetapi dia bisa mengeluarkan irama ya, itu adalah alat musik ritmis gitu ya. Nah, selanjutnya selain menggunakan alat-alat ini ya, kita juga bisa menggunakan alat-alat ritmis, kita juga bisa mengiringi lagu dengan tepukan tangan gitu ya. Nah, anak-anak bisa mencoba ya. Di sini ada ketentuannya. Kalau Bu Laras bilang kayak gini tangannya, berarti nanti anak-anak memukul tangannya dengan kuat. Gitu ya. Kemudian kalau dua begini artinya dia pelan. Nah, kalau satu berarti sangat pelan. Gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengiringi lagu. Jadi kalau ada temannya menyanyi, anak-anak mau mengiringi dengan tepukan tangan itu bisa ya. Kalau 5 tadi adalah kencang atau kuat, 2 itu sedang, kalau 1 itu lemah. Kita coba ya. Ya, pinter. Satu lagi. Ya. Ya, ya, pinter. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak. Jadi anak-anak selain menggunakan alat musik ritmis, kita juga bisa menggunakan tangan kita untuk mengiringi lagu. Ya, kita bisa menggunakan tepuk tangan kita untuk mengiringi lagu selain menggunakan alat musik ritmis gitu ya. Nah, anak-anak sekarang Bu Laras nanti akan memberikan tugas sama kalian, yaitu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian untuk menghasilkan bunyi ya. Setiap benda itu dapat menghasilkan bunyi dengan bunyi yang berbeda. Contohnya seperti ini, menggunakan galon, kentongan ataupun kaleng. Jadi nanti anak-anak minggu depan bisa kita praktekkan, ada yang membawa galon, ada yang membawa kaleng ataupun membawa kentongan yang ada di rumah. Nanti kita bisa gunakan dan nanti ada teman yang menyanyi, kita akan coba membuat musik
atau mengiringi lagu dengan menggunakan alat-alat ritmis dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Bu Laras, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Ada yang berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna, ada benda mati, ada benda hidup, kemudian benda-benda yang bisa digunakan untuk menggambar, mengukur gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuis ya. Anak-anak akan masuk ke kuis. Laras akan kembali ke menu. Bu Laras akan masuk ke kuis, yaitu Bu Laras klik kuisnya. Sekarang kita klik mulai ya nak untuk kuisnya. Nah, sekarang Bu Laras memiliki 3 buah gambar ya. Perhatikan, ada gambar ember, ada gambar suara, ada panas api unggun. Sekarang perhatikan, klik benda di bawah ini yang merupakan benda. Sekarang silahkan kalian pikirkan dulu, mana yang merupakan benda? Apakah itu ember? Ataukah itu suara? Ataukah itu panas api unggun? Ayo tebak mana yang merupakan benda? Ya? Api unggun? Kita coba ya. Coba kita klik. Apakah itu api unggun? Sayang sekali, ternyata salah. Kita coba yang lain. Ada yang punya jawaban lain selain api unggun? Ember. Kita coba ember ya. Kita klik embernya. Wah, ternyata betul. Luar biasa ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke kuis yang kedua. Ya, jadi sebelum masuk ke kuis yang kedua, anak-anak perlu diperhatikan di sini bahwa ada 3 buah gambar ini yang merupakan benda adalah ember. Ya, sekarang kita masuk ke kuis yang kedua. Nah, di sini Bu Laras punya sebuah gambar, ada sebuah ballpoint dan juga ada penggaris. Ya, ballpoint ini sepertinya diukur dengan penggaris. Kira-kira berapakah panjang ballpoint di bawah ini? Apakah 10? Apakah 9? Ataukah 11 cm? Ya, diperhatikan dulu. Ya, di sini ada gambar sebuah ballpoint dan 1 buah penggaris. Kira-kira berapakah panjang ballpoint tersebut? Ya, yang ditunjukkan oleh penggaris tersebut. Nah, apakah 10 cm? Ataukah 9 cm? Ataukah 11 cm? Kira-kira menurut anak-anak jawaban yang benar yang mana? Coba dipikirkan baik-baik, dicermati gambarnya. Kira-kira itu panjang ballpointnya berapa ya? Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kira-kira tebak berapakah jawabannya? Ataukah 10 cm? Ataukah 9 cm? Ataukah 11 cm? Ya, pikirkan baik-baik dan cermati gambarnya. Ya, ada yang bisa menjawab? 11 cm. Ya, coba kita lihat ya, apakah betul 11 cm? Kita lihat jawabannya. Ya, ternyata luar biasa. Itu jawabannya betul sekali, yaitu 11 cm. Dari mana kira-kira 11 cm kita tahu kalau itu panjangnya 11 cm? Ya, seperti yang sudah Bu Laras tadi jelaskan, dalam mengukur sebuah benda, anak-anak kalau menggunakan penggaris harus dihitung di manakah pangkalnya dan mana ujungnya. Pertama kita lihat ujungnya ada di 0, kemudian kita lihat sisi yang lainnya. Ternyata sisi yang lain pada ballpoint ini menunjukkan bahwa ballpoint ini panjangnya dari penggaris ini adalah 11 cm.
meter. Pintar sekali, luar biasa. Jempol buat anak-anak ya. Jadi panjang dari ballpoint ini adalah 11 cm. Diketahui dari ujung yang paling kanan dari ballpointnya adalah menunjukkan angka 11 cm pada penggaris. Oke, luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kita cek pertanyaan ketiga. Ya, di sini Bu Laras punya beberapa benda. Bu Laras punya papan tulis, punya topi ulang tahun, dan juga jam dinding ya. Anak-anak sudah pernah lihat benda-benda ini kan yang ada di sekitar kita. Ada papan tulis, itu ada di kelas biasanya. Topi ulang tahun itu adalah benda yang sering kita gunakan waktu ada perayaan ulang tahun. Kemudian lingkaran ini adalah jam dinding ya. Jam dinding ini digunakan kita di sehari-hari, ditempel di tembok untuk mengetahui waktu. Dari 3 benda tersebut, kira-kira manakah benda yang merupakan bentuk yang memiliki bentuk segitiga? Dari pertanyaan yang nomor 3 ini, bahwa klik gambar di bawah ini yang merupakan benda berbentuk segitiga. Perhatikan di sini yang dicari adalah benda yang berbentuk segitiga. Ya, benda yang berbentuk segitiga. Kira-kira yang mana sih? Apakah dia papan tulis? Ataukah dia topi ulang tahun? Atau mungkin dia jam dinding? Nah, anak-anak bisa perhatikan dari gambar benda tersebut. Ya, Bu Laras kasih waktu sebentar untuk memikirkan dan mencermati gambar yang ada di layar Bu Laras. Kira-kira manakah benda yang memiliki bentuk segitiga? Ya, berbentuk segitiga. Apakah papan tulis ataukah topi ulang tahun atau jam dinding ya? Oke, diingat-ingat tadi contoh yang sudah Bu Laras jelaskan tadi. Kira-kira manakah yang merupakan benda berbentuk segitiga? Oke, sudah cukup? Ya, ada yang bisa menjawab manakah benda yang berbentuk segitiga? Topi ulang tahun. Kita coba klik ya topi ulang tahunnya. Kita coba klik topi ulang tahun. Apakah betul topi ulang tahun itu adalah benda yang berbentuk segitiga? Kita cek ya. Yuk kita lihat apakah betul bahwa topi ulang tahun ini adalah benda yang berbentuk segitiga. Kita klik. Kalau ada tepuk tangan berarti jawaban anak-anak betul ya. Kita lihat. Wah, hebat, ternyata anak-anak luar biasa ya. Jadi topi ulang tahun adalah benda yang berbentuk segitiga. Kenapa segitiga, Bu? Ya, kenapa dia berbentuk segitiga? Boleh dilihat ya anak-anak bahwa dari bentuk seperti ini menyatakan bahwa dia adalah segitiga bentuknya karena dia memiliki 3 sisi atau 3 ruas garis yang menghubungkan. Nah, namanya segitiga. Luar biasa anak-anak. Jadi dari 3 benda tersebut yang merupakan benda yang berbentuk segitiga adalah topi ulang tahun. Bagaimana anak-anak setelah mengerjakan kuis sudah paham macam-macam benda dan juga macam-macam benda berdasarkan bentuknya atau berdasarkan dengan warnanya, kemudian berdasarkan dengan
wujudnya ya. Nah, kemudian cara mengukur benda, anak-anak sudah paham setelah mengerjakan 3 kuis tadi? Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita sudah tahu mana benda, mana yang bukan benda ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa benda itu menempati ruangan ya, memiliki berat gitu ya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk yang bukan merupakan benda di sekitar kita yang bukan merupakan benda. Contohnya apa? Contohnya adalah panas, api, kemudian suara itu bukan benda karena dia tidak bisa memiliki volume dan menempati ruang. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara mengukur benda dengan penggaris ya. Tadi anak-anak juga sudah bisa, ada sebuah ballpoint diukur dengan penggaris, panjangnya berapa, dari mana mulai menghitungnya, kemudian sampai mana kita menghitungnya. Kemudian anak-anak juga sudah belajar tentang apa tadi? Iya, belajar tentang macam-macam alat pengukuran. Luar biasa. Anak-anak, nah demikian yang bisa Bu Lara sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa ataupun bosan untuk selalu belajar. Oke? Sampai jumpa.